saya mulai nanti ini akan mengajarkan ini, saudaraku, tentang mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan, tetapi Tuhan itu dalam arti Tritunggal. Jadi sekalian saya mikir sambil menjelaskan tentang Allah yang kita sembah ya. Karena orang Kristen itu harus punya basic dasar yang kuat ya tentang Allah Tritunggal. Tapi yang kita hubungkan dengan hidup sehari-hari. Misalnya nanti ya ke depannya bagaimana mengalami Allah Tritunggal di dalam doa, dalam kasih, ya, dalam tuntunan hidup, dalam berkat itu banyak nanti ya aspek yang bisa kita pelajari. Tapi kali ini kita akan mulai ya karena untuk pertama kita akan belajar mengalami Allah yang Tritunggal itu tadi di dalam awal hidup kita atau penciptaan hidup kita, penciptaan kehidupan manusia ya. Kita akan mulai dulu bagaimana saudara bisa ada sampai hari ini. Ya, apakah kita lahir ke dunia ini kebetulan? Coba renungkan, saudara. Aku lahir ke dunia ini untuk apa? Apakah kebetulan? Apakah hanya untuk menu-menuin dunia saja? Nggak ngerti tujuan hidupnya. Nah, kita akan melihat ya, bagaimana Tuhan itu punya rencana buat hidup kita. Sebelum kita masuk tentang pengalaman kehidupan ya dari penciptaan saudara kita bersama Allah. Kita lihat dulu rencana Tuhan ini, ayat ini sering diajar dalam anugerah ya, konteksnya itu Efesus pasal 2, tentang kasih karunia. Tapi ayat 10 ini nyelempit di sini ini luar biasa. Ayat yang apa namanya? Kalau diperikopkan ini sebenarnya enggak masuk di itu ya. Ya perikop itu buatan LAI ya, enggak masalah ya, untuk memudahkan. Perikop itu yang ada judulnya itu loh saudaraku. Kalau Alkitab itu yang asli enggak ada judulnya gitu ya. Malah pasal-pasal itu apa enggak ada ya, tulisan gitu kayak surat saudaraku ya. Tapi ini untuk memudahkan enggak apa-apa. Ayat 10 ya, Efesus 2 ayat 10. Ini kita lihat dulu rencana Tuhan. Ya, buat kehidupan saudara dan saya. Ya, kita ngalami nanti Allah Tritunggal ya dalam kehidupan kita. Kita lihat ini. Karena kita ini buatan Allah. Kita ini semua, buatannya siapa? Allah. Siapa yang membuat kita? Allah. Lupa Tritunggalnya mana? Tunggu dulu. Ayat itu enggak bisa satu cuma ayat Alkitab itu udah Kejadian sampai Wahyu. Ya. Kalau ada satu ayat, ya ada ayat yang lain gitu yang menjelaskan. Kalau enggak mungkin satu ayat menjelaskan semua. Ngapain harus Kejadian sampai Wahyu? Ini sekitar hampir 700.000 ayat, saudara. Bayangin. Ya, jadi kita harus nanti belajar secara komprehensif, menyeluruh. Karena kita ini buatannya Allah. Ya, terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini muncul Tritunggalnya. Ya, apa ini? Ini enggak ada selain dari tadi. Jadi selain Kristen enggak ada ajaran begini. Kalau semua agama kita ini diciptakan Allah, yo ngerti. Tapi lanjutannya ini tidak ada. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus ini loh, kuncinya. Tidak ada, ini khas Kristen ini. Walaupun Allah yang buat kita, Allah yang menjadikan kita, tapi kita ini dijadikan di dalam. Nah, maksudnya apa dalam Kristus Yesus? Nah, ini kadang kita baca lewat gitu aja. Nanti saya akan tunjukkan ayat perbandingannya, supaya ngerti. Baca dulu ya, kita ini buatan Allah, ini ditangkap dulu. Diciptakan dalam Kristus Yesus, maksudnya apa? Lah nanti. Ya gambarannya, kita ini diciptakan kan menurut rupa dan gambar Allah, ya kan? Dan siapakah rupa dan gambar Allah itu? Sudah sering diajarkan Tuhan Yesus. Nanti kita lihat. Terus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini. Untuk melakukan pekerjaan baik. Maksud ini tujuannya. Jadi kita ini dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus, itu masalah penciptaan ya. Allah Tritunggal nanti kita lihat. Ya. Tetapi tujuan diciptakan dibuat Allah di dalam Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Ya kan? Nanti kita kupas lagi. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelumnya berarti Tuhan itu mau kita berbuat baik itu sejak kapan, saudaraku? Sejak kapan? Allah yang membuat kita di dalam Kristus Yesus. Saya ulang-ulang dulu aja, nanti pengertiannya nanti. Itu untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sejak kapan Allah mempersiapkan? Jadi gini loh maksudnya, ketika Anda lahir ke dunia, Tuhan itu sudah mempersiapkan
bayi kingko Kefas. Rajin ya pagi, teko terus saya isu ya. Kefas waktu lahir, kowe tak siap nih yo Fas untuk berbuat baik, pekerjaan baik itu sejak kita dibuat. Nanti kita merujuk ke Adam. Tapi kan kita udah tahu ceritanya, ternyata Adam tidak melakukan pekerjaan baik. Dan kita semua anak cucunya ya seperti itulah. Nanti makanya minggu berikutnya mengalami Allah Tritunggal dalam keselamatan, penebusan itu. Kalau enggak gitu celaka udah. Kita udah lihat rencana Allah sebelumnya. Kita melakukan pekerjaan baik. Coba kita cek, sudah belum? Ya, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh sebelumnya. Baca selanjutnya. Ia mau. Bukan ayatnya Mbak Asih. Itu masih ada satu kalimat itu. Balik. Ia mau. Ia mau. Ia ini siapa? Allah. Ya toh, yang membuat kita tadi loh. Mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya. Dalam rencana Allah ini tadi yang sudah dipersiapkan. Lah, kita akan ini kan kesimpulannya Rasul Paulus luar biasa buat kesimpulan. Nah, kita akan lihat penjelasan ayat-ayatnya. Kita akan lihat dulu. Ya, jadi saya bagi dua bagian. Yang pertama, pembuatan manusia oleh Allah dan persiapan untuk perbuatan baik itu aja. Supaya cukup waktunya ya. Oke, kita akan melihat pembuatan penciptaan manusia oleh Allah di dalam Yesus. Kita akan lihat perbandingannya dulu. Kolose 1 ayat 15, 16, 17, 14, 16 ya. Sekalian ya. Silakan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus. Ya, dikatakan ini Tuhan Yesus, bicara Yesus. Adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah itu tidak kelihatan. Ini ikonnya, gambar ini terjemahnya ya apa repot juga ya. Gambar itu nanti kita pikir kayak lukisan, gambar itu bukan. Icon. Bahasa Inggrisnya itu ikon. Ikon itu ngerti saudara? Bahasa Yunaninya itu ikon, ikona, ikon. Bahasa Inggris jadi icon. Icon itu apa ya? Ikon itu jadi bukan sekedar gambar. Bahasa Inggrisnya image gitu dibuat. Ini memang cari padanan kata itu. Nah, saudara kalau mau tahu paling gampang ya waktu zamannya Daniel itu ada patung Nebukadnezar. Dibuat ya toh, semua orang suruh nyembah. Yang enggak dihukum Sadrak Mesak Abednego itu ya kena itu. Lah itu bahasa Yunaninya ikon itu. Jadi artinya bisa gambar, bisa patung, ya suatu yang wujud untuk menyatakan seseorang. Ya, contoh juga koin, ketika itu Yesus dijebak, boleh enggak bayar pajak? Wah, karena waktu itu orang Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau Yesus ngomong boleh, lu kowe orang nasional, kowe orang Yahudi kok. Kalau enggak boleh, lu ini pemberontak, dijebak berkali-kali Tuhan Yesus. Luar biasa. Nanti lalu kita belajar tentang karunia, Yesus itu seluruh karunia itu ada dalam dirinya. Dan itu nanti diberikan pada kita semua. Amin, saudaraku. Ada salah satu karunia yang namanya karunia hikmat. Salomo diberi itu. Waktu ini anaknya siapa itu rebutan, saudaraku. Kan tidak ada saksinya, sama-sama melahirkan, satunya mati, satunya hidup. Itu kasih karunia hikmat. Salomo bisa mecahkan itu. Yesus juga dijebak gitu. Langsung Yesus jawabnya gini, mana uang, kemarikan uang. Ini gambar siapa lah, itu bahasa Yunani ikon. Ini ikonnya siapa? Ini loh gambarnya. Kan timbul ya, kalau kita punya koin kan ada gambarnya, kalau uang kertas itu gambar Presiden Soekarno. itu ikon, gambar dalam arti, ya itu waktu itu logam ya, ini gambarnya siapa, ikonnya siapa, Kaisar. Karena waktu itu mata uang kan dari Romawi. Lah berikan, ini punyanya Kaisar kan ini, berikan pada Kaisar yang menjadi haknya. Dan berikan kepada Allah yang menjadi haknya juga. Gitu, enak jawabannya, selesai. Lah ikon itu seperti itu. Jadi ikon itu gambar atau ya bisa artinya patung, satu wujud yang mewakili sosok tersebut. Seperti patungnya Nebukadnezar. Itu patung, memang patungnya. Tapi itu adalah Nebukadnezar patungnya. Nah, Yesus gitu. Oh ini Yesus iya. Bapa di sorga iya, tapi Yesus ini adalah gambarnya Allah. Ya toh, ikonnya Allah, image-nya Allah, kira-kira gitu ya. Sak manusia Allah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan tadi, yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Kenapa? Ayat ini, 16-nya ini penjelasannya. Karena di dalam Dialah. Tadi kita nemukan ya, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Lah ini saudaraku, nemukan lagi, karena di dalam Dialah, Yesus Kristus tadi, gambar Allah tadi, telah diciptakan segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu di dalam Yesus. Nanti kita akan lihat. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang ada di bumi, yang kelihatan, yang ketok, dan yang tidak kelihatan. Yang ora ketok. Itu semua. Ya toh? Semua diciptakan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini Dia tadi gambar Allah tadi loh, di dalam Dia. Nah nanti ini, jadi gitu ya. Allah yang membuat, tapi di dalam Kristus. Itu maksudnya Kristus yang menciptakan oleh Dia. Nanti lebih jelas itu. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ini bicara siapa dari tadi? Tuhan Yesus kan? Gambar Allah yang tidak kelihatan tadi, jadi kelihatan dalam Yesus. Yang ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kan misteri, sopo tuh ini. Nanti kita akan lihat. Semua itu diciptakan di dalam Dia. Oleh Dia dan untuk Dia. Ini Yesus loh itu. Ya, terus. Ia ada. Diulangi lagi. Tadi loh ya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Segala sesuatu belum ada, sudah ada. Gitu loh. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ada di dalam Yesus gitu. Nah, ini loh saudaraku, saya pernah ngajar kapan itu khotbah. Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Sudah di dalam Dia. Yang awal dan yang akhir, segala sesuatu Yesus yang mengawali juga yang mengakhiri. Kayak lagu dangdut itu. Kau yang mulai. Oh, bukan mengakhiri ya, mengingkari. Itu manusia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Yesus yang memulai, Yesus juga yang mengakhiri. Yesus katakan, akulah yang awal dan yang akhir. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di dalam Dia, dan untuk ini di dalam Kristus semua. Ini loh, makanya kita ini bukan sekedar mengkristenkan orang. Tidak, tapi membawa orang kembali kepada rencana Allah yang dipersiapkan di dalam Yesus Kristus. Nanti lebih jelas nanti. Untuk berbuat baik. Kenapa lah itu nanti. Ya, oke, kita akan lihat ayat selanjutnya untuk bicara apa sih dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kita lihat ini. Ini sebenarnya ayatnya banyak, cuman saya harus yang mana yang tepat ya. Banyak banget ini. Ini aja Yohanes 1 ayat 1. Coba kita baca ini. Sampai 12, 13 enggak apa-apa. Enggak panjang. Nanti diloncat beberapa. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada firman, firman itu kita sudah belajar ya, ada pada Allah, bahasa Yunaninya prostonteon ya. Ada bersama Allah, pada Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah karena ada di dalam Allah. Terus Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi bersama dengan Allah pada mulanya. Sejak semula. Jadi gini maksudnya. Ketika Allah ada, firman itu juga ada, barengan gitu loh, saudaraku. Maksudnya gitu loh. Jadi firman itu kekal, Allah itu kekal, Allah ada, firman juga ada, maksudnya gitu. 3 lah ini, saudaraku. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa tadi yang dimaksud? Firman. Ya, ini jangan Yesus dulu. Yang tadi bicara firman. Pada mulanya firman bersama Allah, firman itu Allah. Pada mulanya bersama dengan Allah. Dan firman itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman itu. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala tidak yang ada suatu pun. Tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dengan kata lain, cuma ada satu pencipta. Tanpa Dia tidak ada yang diciptakan. Gitu loh. Firman itu yang mencipta. Nanti kita bisa nyimpulkan Allah, memang Allah yang mencipta, tapi Allah mencipta dengan firman-Nya. Nah, terus kita lihat firman-Nya ini tadi, 4.
dalam Dia, Di dalam logos ini, sang firman itu, sebenarnya terjemahnya nih kurang tepat, firman itu aja. Sang firman, karena firman itu seolah kata-kata, a, i, u, e, u, padahal bukan. Pada mulanya adalah sang, nanti bahasa Jawa itu kan, saya sudah pernah tunjukkan kan, ingkolo purwo sang sabdo, ada sang firman, itu menunjuk kepada suatu sosok. Di dalam dia, dalam sang firman itu ada hidup. Ada hidup. Terus? Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu yang memberikan terang gitu loh kepada manusia. Terus? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya, percaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, makanya hari pertama kan jadilah terang. Wah, Yesus itu kan terang. Ya, dunia waktu itu gelap gulita kan pasal 2 nanti kita lihat. Terang itu memulihkan segala sesuatu. Yesus adalah hidup. Dalam dia jadi terang bagi kehidupan. Makanya Yesus ngomong akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Terus terang itu percaya kegelapan tidak menguasainya. 6 biar cepat. Ini tidak usah. Lompat 7. Ia datang sebagai saksi Ini untuk Yohanes memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya oleh Yohanes tadi ya. Terus ayat 8 ini saudara. Ia bukan terang itu. Ya, ini Yohanes Pembaptis, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang 9. itu. Nah ini, lompat. Terang yang sesungguhnya, ya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ada terang yang sesungguhnya sedang datang. Yaitu yang dimaksud Tuhan Yesus. 10. Lah ini saudara. Ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Kapan ini? Natal kan ya, peristiwa Natal. Dan dunia dijadikan olehnya. Nah ini saudara, ini Yesus itu datang ke dunia, padahal dunia ini yang menjadikan dia sebagai sang firman tadi. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak mengenalnya, menolaknya bahkan menyalibnya. Ya itu ya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ya sang firman tadi loh, datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, ditolak kan akhirnya disalib. Yesus itu datang sebagai terang supaya dunia enggak dalam kegelapan. Ya, datang. Ini kan bukan bicara Bapa. Bapa kapan pernah datang ke dunia? Ini kan bicara Tuhan Yesus, sang firman tadi. Dunia ini miliknya, dijadikan oleh dia. Kepunyaannya tapi nolak. Nah, ini kan suatu ironi. Lah, yang luar biasa 12 ini, saudaraku. Tetapi semua orang yang menerimanya. Itu urusan yang menolak, tidak terima. Tetapi semua orang yang menerimanya. Saudara menerima Yesus, sang firman yang datang ke dunia. Firman jadi manusia. Yes, aku percaya. Dia firman jadi manusia. Ya, terus membawa terang. Bawa kehidupan, kita percaya, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun mati. Oh percaya, ya itu iman aja. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini yang dimaksud menerimanya, percaya dalam namanya. Percaya dalam Kristus. Kita nemu dalam Kristus. Orang boleh percaya kepada Allah, siapapun ketuhanan yang Maha Esa, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi Tuhan yang mana dulu? Di dalam kekristenan diajar Tuhan itu di dalam Yesus. Dalam Kristus. Karena Allah Tuhan itu roh. Tidak kelihatan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak mungkin. Mau teriak sekeras apapun tidak akan sampai. Makanya saya ngomong, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Allah atau Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Kristen itu kuncinya di situ, di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. 1, 2, 3. Dalam Kristus. Tanpa Kristus, dilanjutkan. Tidak akan sampai kepada Allah. Tidak akan, apalagi jadi anak-anaknya, anak-anak Bapa di surga. Tidak akan. Tapi yang menerimanya diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesusnya, ini kan Yesus, firman yang jadi manusia, itu percayaan kita. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Itu anak-anak Allah tadi loh, yang percaya menerimanya kepada Yesus, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu apa? Dijelaskan di sini. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Saya tetap anaknya
ayah dan ibu saya, darah dan daging dari situ. Tetapi secara roh, ini kan kita diperanakkan. Bukan dari kan jadi anak-anak Allah. Anda ini jadi anak-anak Allah berarti Anda anaknya Allah. Allah jadi bapak kita. Tapi kita jadi anaknya ini bukan diperanakkan seperti kita diperanakkan oleh orang tua kita dari darah dan daging gitu loh maksudnya. Tetapi bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Bukan karena ada perkawinan laki-laki dan perempuan, pernikahan di situ. Bukan karena itu, tetapi melainkan dari Allah. Dari Allah, gitu aja kejelasannya. Nanti ada penjabarannya. Minggu depan ya. Jadi anak-anak Allah itu bukan secara darah dan daging. Darah dagingmu tetap. Sebelum kau percaya Yesus, gemuk ya tetap gemuk, kecuali diet ya, jadi kurus. Yang hitam ya tetap hitam, yang putih ya tetap putih, enggak terus berubah warna, berubah kulit, berubah fisik, enggak. Darah dan dagingnya enggak berubah. Tapi yang berubah di dalam. Ya, di dalam ini loh, bukan dari roh kita. Nah, kita akan lihat nanti. Oke, sekarang kita akan masuk sini. Ya, ayat 14-nya ini kuncinya, ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi, saudaraku, yang adalah terang, adalah kehidupan, itu datang ke dunia milikmu, itu jadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, kita udah ngerti, Injil mencatat Yesus, kehidupannya, mujizat-mujizatnya, ajaran-ajarannya. Itu kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa. Tadi beda, kalau kita anak-anak Allah, kita bukan anak tunggal Bapa, jangan salah saudara. Nanti ini bicara tradisi Yahudi soalnya. Isa itu disebut anak tunggal. Padahal masih ada, itu lihat itu Kejadian 22. Persembahkanlah anakmu yang tunggal, itu baca Kejadian 22 ketika disuruh mempersembahkan Isa. Loh, padahal punya kakak Ismail. Kenapa anak tunggal? Ini anak yang ya secara anak yang memang sah istilahnya gitu. Ya Yesus ini anak tunggal Bapa, anak Allah yang keluar dari Bapa. Kalau kita bukan keluar dari Bapa, keluar dari ayah ibu kita, ya. Tapi secara roh dijadikan anak-anaknya. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke, kita akan mempercepat tentang bagian pertama ini ya, bagaimana Allah di dalam Kristus membuat kita. Kita lihat ya sebagai Sang Firman. Jadi yang dimaksud di dalam Kristus itu adalah Kristus sebelum jadi manusia gitu loh saudaraku. Ketika dia sebagai Sang Firman sebelum jadi manusia. Yesus itu adalah pencipta sebagai Sang Firman. Kita akan melihat Kejadian pasal 1. Kita akan melihat rencana Allah yang begitu besar ini. Mulai dari Kejadian. Pasal 1 aja, ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi siapa yang menciptakan? Allah, ya. Membuat segala sesuatu itu Allah, langit dan bumi segala isinya. Terus bumi belum berbentuk dan kosong. Ini yang saya katakan bahasa Ibrani-nya tohu wabohu. Jadi bumi itu belum berbentuk, kosong. Ini terjemahnya ya apa ya? Kacau balau. Bumi itu kacau balau. Terus apa? Gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita samudra raya. Samudra ngamuk. Itu kalau penafsirannya karena iblis dibuang ke bumi ngacau kan, malaikat. Iblis itu dulunya kan malaikat, Lucifer. Memberontak kepada Allah, nanti kali belajar itu. Buang ke bumi ngacau. Nah, memang Allah taruh di situ nanti mau diadu sama manusia. Anak-anaknya ini. Makanya Adam kan dihadapkan sama iblis itu. Hawa itu. Ya. Nanti itu lanjutannya ada nanti. Gelap gulita dan roh apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tadi ada Allah, ada roh Allah melayang-layang. Ini merahebet bahasa Ibrani, mengerami. Jadi itu digambarkan seperti burung atau satu unggas ya, yang gini loh, lagi mengerami sesuatu sampai menetas gitu. Nah, nanti kita nemukan di sini ternyata yang menciptakan itu ada Allah, ada Roh Kudus. Terus ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ada Allah yang menciptakan, ada rohnya mengerami
melingkupi, membungkus seluruh alam semesta sampai terjadi ciptaan. Terus ada firman yang keluar dari Allah. Jadilah terang. Terang itu bercahaya, menyinari. Wah, kegelapan. Tadi kan bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Jadi terang. Dan nanti saudara baca terus, dunia jadi indah. Muncul kehidupan, nah itu saudara. Makanya itulah, itu dari Kristus, di dalam Kristus. Sang firman tadi, dalam dia ada hidup. Hidup itu terang. Bukan berarti Allah menciptakan terang, jangan. Memang jadilah terang. Terang itu langsung bekerja. Coba lihat. Jadilah terang lalu jadi. Ada yang menjadikan kan berarti. Ketika firman, ada hidup, ada terang. Firman Allah itu hidup, itu di Ibrani ya. Firman Allah itu hidup, kuat. Seperti pedang bermata dua, itu hidup. Ya, oke. Nah, inilah kita bisa nemukan di dalam Mazmur pasal berapa itu tentang penciptaan itu. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, udah lama enggak baca itu. 33. Ayat 6 ya. Ya. Coba dibaca. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Oleh firman, apa saudaraku? Tuhan. Langit telah dijadikan. Jadi Tuhan menjadikan langit dengan apa? Oleh firman. Dari sini sebenarnya Tritunggal sudah kelihatan. Ada Tuhan ini huruf besar, Yahweh. Oleh firman Yahweh. Yahweh, ada firman. Langit jadi. Terus oleh nafas dari mulutnya, ini bahasa segala tentaranya. Ibraninya ruah Elohim. Nggak tahu diterjemahkan nafas. Roh yang keluar dari mulutnya. Ruah, roh yang keluar. Karena mungkin keluar dari mulut diterjemahkan nafas. Ini pneuma bahasa Yunaninya. Artinya roh. Jadi oleh firman Yahweh menjadikan langit. Oleh rohnya segala tentaranya. Apa maksudnya segala tentaranya? Ini segala perangkat-perangkatnya. Secara fisik, ya perangkat langit itu matahari, bulan, bintang-bintang. Tetapi secara roh, perangkat langit, tentara langit, para malaikat. Gitu loh, saudaraku. Itu pengertian ya, tafsiran, tidak apa-apa. Jadi dengan kata lain, Allah menciptakan, memang Allah yang menciptakan, tetapi Allah menciptakan melalui firman dan rohnya. Kita akan melihat bagaimana penciptaan manusia. Ya, balik lagi dulu. Kejadian pasal 2 ayat 7. Jadi kita ngalami Allah Tritunggal di dalam penciptaan itu nyata di sini. Coba nanti beberapa ayat. Kejadian 2 ayat 7, silakan dibaca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Demikianlah Tuhan Allah membentuk manusia itu. Yang membuat manusia itu dari apa? Debu tanah. Debu tanah. Terus? Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk. Saya tanya hidup. dulu, ketika manusia dibentuk dari debu tanah, tidak diberi ruah, nafas yang keluar dari Allah, hidup enggak? Itu Ayub ngomong di Ayub 33 ayat 4, coba. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33 ayat 4. Ya. Ya, apa nih? Roh Allah telah membuat aku. Roh Allah telah membuat aku. Ini manusia yang ngomong. Ayub. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ya. Ini pengalaman dengan Tritunggal. Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada Roh Kudus, tidak hidup. Tidak ada nafasnya Allah, kok tidak hidup? Nah, tapi tahu enggak, saudara, ketika manusia jatuh dosa, ini saudara, makanya kenapa ada pencurahan Roh Kudus. Jadi waktu manusia jatuh dosa, kan ayat gini, saudara, ini penting banget, kita harus selalu ingat cerita ini. Manusia itu jatuh dosa, apa yang terjadi dengan manusia itu? Jadi waktu manusia dapat larangan, jangan engkau memakan buah ini. Kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Waktu manusia makan mati enggak? Loh, kok enggak mati? Karena yang mati bukan bicara tubuhnya. Walaupun akhirnya nanti mati, umur 900 berapa, hampir 1000.
Tetapi ini bicara apa? Ada satu kematian. Ya, jadi waktu manusia berdosa ini ya, biar tahu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini biar ngerti. Ini saya enggak ngawur, ini ada penunjangnya ayat-ayatnya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup. Jadi tangan Tuhan tidak kurang panjang. Adam itu kan sudah jatuh dosa, berpeluh. Apa dikatakan kan akibatnya dengan berpeluh. Engkau akan mengusahakan tanah ini. Ya, banting tulang, kerja banting tulang. Ya, Pak Petrus ini sampai di Caruban ya kerjanya Pak ya, ulang jauh, ulang terus ke Pasuruan sana. Saya juga jauh banget. Waduh, harus kerja banting tulang, mengusahakan tanah. Padahal tanah itu dikutuk, kan tanah ini terkutuk karena engkau. Bayangkan ada sesuatu yang dikutuk, disuruh mengusahakan. Menurut Anda mungkin enggak? Ayo Pak. Ini ada sesuatu yang dikutuk. Kutuk itu sudah dikutukin lah. Ini susah ini. Ini gagal, ini miskin. Wis garapen. Ya, kan enggak, kayak enggak masuk akal gitu. Tanah ini terkutuk, tapi kamu akan mengusahakan tanah ini dengan kerja keras, berpeluh. Tetap harus kamu usahakan, kamu tinggal di tanah ini. Kecuali kalau pindah planet gitu. Karena mau enggak mau manusia harus melawan kutuk itu. Karena penyebabnya, kau yang mulai, kau yang harus mengakhirinya. Jadi manusia mengerjakan sesuatu yang bersifat kutuk. Saya tidak bicara pekerjaan itu kutuk, ya enggak. Ini suatu tantangan. Katakan tantangan, 1, 2, 3, tantangan ya. BBM naik bukan kutuk. Ya sudah pijakan pemerintah. Tantangan, hadapi, Adam juga begitu, hadapi. Ya, berpeluh. Kenapa, saudara? Ya coba, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Sebenarnya Tuhan itu mau nolong terus, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kau berdoa, kau memohon, kau berharap, maaf saudaraku. Saudara jangan cuma maaf, berdoa. Anda dari nyebut di hati aja. Ya, itu Tuhan itu dengar yang itu. Wong Habel mati aja darahnya bisa. Tuhan itu enggak kurang tajam mendengar setiap keluhan. Engkau mendengar seruan hati. Saudara kalau doa itu enggak usah bingung, saudara. Kalau menurut saya enggak perlu lengkap-lengkap lah, terlalu ABCD sampai Z itu cakup semua. Menurut saya itu malah itu yang Yesus ngomong bertele-tele itu ya. Jangan kamu dalam doamu, Matius 7 ya. Kalau engkau mengira dengan banyaknya kata-kata doamu didengar, oh enggak jamin. Bukan masalah banyaknya kata, indahnya kata. Engkau cukup 1-2 kata, itu aja Tuhan dengar asal dari hati. Seruan hati yang apa itu? Hancur di hadapanmu. Itu Mazmur itu. Allah itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Bukan lagunya Olga ya, hancur hatiku. Itu hancur putus cinta kayak ini lagunya. Oh no. Hancur hati, ya, remuk jiwa, berserah kepada Tuhan, benar-benar berharap pada Tuhan. Orang itu dekat, Tuhan dengar. Terus ayat 2 ini saudaraku. Ini jawabannya, kuncinya. Sesungguhnya tanganku enggak kurang panjang, telingaku enggak kurang tajam untuk mendengar doa. Tapi ini loh masalahnya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu. Ini dimulai Adam loh ya. Dan Allahmu yang membuat engkau dalam Kristus, dalam Sang Firman, dan memberi kehidupan melalui rohnya tadi itu. Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Menyembunyi ini istilah ya, istilah syair ya. Allah kok sembunyi-sembunyian. Allah menyembunyikan diri, ini nanti terhadap kamu. Allah kenapa harus bahasa Jawa delik? Allah itu suci. Allah itu kudus. Tidak bisa dengan sesuatu yang najis, kotor, dosa. Saya mau tanya, air sama minyak bisa digabung enggak? Anda mau paksain kayak apapun enggak bisa. Allah itu suci, kudus. Itu nanti kalau saya buka panjang itu. Makanya kenapa waktu di Gunung Sinai, jangan dekat. Jangan biarkan mereka dekat, mati nanti. Loh, bukan berarti Allah jahat. Jangan dekat-dekat sama aku, enggak, mati loh kamu nanti. Karena Allah itu dikatakan firman Tuhan, api yang menghanguskan. Loh, Allah itu pengen deket,
Tanganku pengen jangkau kamu, telingaku dengerin kamu terus. Tapi ini loh ada pemisah. Kejahatanmu, dosamu ini yang bikin. Terus sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Segala dosa. Adam ketika jangan dimakan ya. Rasul Yohanes katakan dosa itu pada dasarnya adalah pelanggaran atas ketentuan Tuhan, hukum Tuhan. Ketika Adam melanggar hukumnya Tuhan, otomatis dosa dilakukan. Ada pemisah. Ini loh saudaraku. Yang disebut mati itu bukan waktu Adam makan buah itu bukan langsung mati koit gitu kayak keracunan, ada racunnya, bukan. Adam mati itu ketika kau makan buah ini, kau akan terpisah hubungan dengan Allah. Makanya nanti kalau dibaca terus Kejadian pasal 6 diurut itu, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, tidak bisa manusia, tidak kuat manusia, nanti umurnya 120 dibatasin. Terus di Mazmur dibatasi lagi 80, tidak kuat tubuh ini menanggung roh yang sucinya Allah itu. Kenapa manusia mati? Karena itu. Tidak kuat tubuh ini, tubuh dosa. Dikatakan Rasul Paulus ini tubuh dosa. Makanya Yesus itu mati disalib dengan tubuh manusia supaya kita terhisap. Tubuh dosa kita ikut disalib. Ini maksudnya seperti itu. Tidak kuat tubuh ini menanggung roh Allah. Makanya perlu tubuh yang baru nanti. Kita belajar. Kita udah belajaran itu ya, pemimpin kehidupan itu. Bulet panjang tuh, mau diinget-inget lagi aja lah. Makanya nanti Yesus ganti tubuh ini dengan tubuhnya itu, dikasih kepada kita. Supaya bisa hidup kekal. Jadi manusia itu tidak diciptakan untuk mati sebenarnya. Dipersiapkan Allah untuk perbuatan baik. Itu Kejadian 1 yang kita sudah sering di 26, berkuasa, aku beranak cucu lah bertambah banyak, taklukkan semuanya ini, kelola ciptaan ini. Kok jadi rajanya istilahnya gitu. Itu sudah dipersiapkan Tuhan, tapi manusia akibat berbuat dosa, mati terpisah. Makanya nanti ada janji Tuhan tentang Roh Kudus itu. Aku akan mencurahkan rohku. Ya, nah nanti Roh Kudus inilah yang memberikan kehidupan yang baru. Nanti kita akan lihat. Oke ya, sekarang kita lihat ini juga. Ini masih pada bagian pertama ya. Jadi bagaimana Allah mencipta di dalam Yesus. Roma 5 ayat 14. Manusia dicipta, ini dulu. Sebelum ini, ya ini dulu enggak apa-apa, mumpung di sini. Sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman maut, jadi mati kan, kalau kau makan buah ini kau akan mati. Manusia itu selalu saya katakan, Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Lah kok sekarang mati? Bahkan tidak nyampe 120, tidak nyampe 80. Maaf banyak yang muda game. Ya. Maut berkuasa sejak zaman Adam, ya karena pelanggaran, karena dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada ceritanya manusia tidak berdosa. Makanya perlu Yesus datang untuk menghapus dosa. Kalau tidak, celaka. Makanya karena dosa, maut itu datang gitu. Kalau nggak ada dosa, tidak akan ada maut. Itu coba renungkan baik-baik. Maut itu kematian, saudaraku, mungkin bahasanya terlalu tinggi. Maut itu bahasa kayak Alkitab itu ya. Maut itu mati. Mati. Kematian itu tidak akan datang ke dunia. Tidak akan terjadi pada manusia kalau tidak ada dosa. Dari mana kan? Jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau akan mati. Berarti kalau tidak makan tidak akan mati. Karena melanggar makan jadi mati. Dosa yang menyebabkan kematian. Kematian tubuh. Dan sebelum kematian tubuh itu terjadi kematian terpisah dengan Allah yang adalah roh, sumber hidup. Lama-lama mati. Ya, karena roh itu yang beri kehidupan. Nanti kita akan lihat. Nah, terus sampai Adam sampai Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Oh, berbuat dosa mungkin caranya kan macam-macam orang berbuat dosa. Ya kan? Tapi setiap dosa itu saudaraku, mau kecil mau besar. Di Kristen itu maaf ya, enggak ada ditimbang. Dosa kecil, besar, berat mana, enggak ada. Dosa sekecil apapun dosa adalah dosa. Bahkan kalau enggak percaya kan ada ayat ngomong gini. Engkau berkata, jangan berzina, kan di hukum Taurat.
Tapi aku berkata, Yesus berkata, ini lebih tinggi dari itu. Jangankan berzina, engkau memandang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berzina. Lu itu di dalam sudah berzina. Jangankan membunuh, engkau marah kepada saudaramu. Udah seperti pembunuh, lu ya apa saudara? Lu Kristen, ngeri lu Kristen ini, jangan dipikir nggak main-main saudara. Belum bunuh, baru marah, sudah seperti bunuh. Belum berzina, baru pengen, lu sudah berzina, ya apa? Makanya dosa adalah dosa. Berarti nggak mungkin orang nggak berbuat dosa ini, semua dikurung oleh dosa. Namanya manusia, karena keturunan Adam ini sudah semua, mewarisinya. Adam yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi Adam ini sebetulnya gambaran Dia akan datang Tuhan Yesus maksudnya. Ya kan? Adam adalah gambaran Kristus. Kita buat aja Dia akan datang biar enggak bingung. Kita ganti Kristus di sini. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Adam yang adalah gambaran Kristus gitu. Kok bisa? Kita Kejadian 1:26 sebelum saya selesaikan bagian pertama. Kejadian 1 mulai 26. Berfirmanlah Allah. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia. Kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar rupa kita. Gambarnya Allah. Terus? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Terus? Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Baik enggak rencana Tuhan, saudaraku? Kayak khotbah minggu lalu kan tentang kemerdekaan. Tuhan enggak pernah merencanakan manusia terjajah, diperbudak oleh utang. Ini iman saya ya usaha ya ada utang usaha ini depan ini malah delok ya sungkan canda. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu yang dipersiapkan sejak semula selalu baik buat kita. Dari semula. Kok sedang terjajah apa saat ini? Ini kan rencana yang baik, tapi mungkin kok nggak sesuai kenyataan ya. Berkuasa, aku dikuasai sakit penyakit mungkin, kuasai masalah keuangan, dikuasai masalah ini, masalah itu. Ini masalah-masalah dunia kan. Padahal rencana Allah enggak seperti itu. Nanti makanya kita lihat. Ngalami Allah Tritunggal ini dulu ya di dalam kehidupan kita. Oke. Terus ini rencananya Tuhan baik 7. Tapi karena dosa tadi ya. 7. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, supaya bisa berkuasa atas segala sesuatu ciptaan. Maka manusia Adam diciptakan menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Nya ini siapa, saudara? Allah dulu. Di sini kan Allah, maka Allah menciptakan, membuat manusia menurut gambarnya Allah tadi. Tapi kita udah ngerti dibuka tadi gambarnya Allah itu siapa? Tuhan Yesus. Makanya Adam itu menurut gambar Kristus. Makanya Adam disebut anak Allah juga, ya itu Lukas 3 ayat 38. Adam itu anak Allah juga disebut anak Allah. Karena memang diciptakan menurut gambarnya anak Allah yang Sang Firman ini yang sudah ada bersama Allah itu. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Diciptakannya mereka. Menurut gambar Allah. Saya mau tanya gambar Allah itu baik enggak? Gambar Allah itu kudus enggak? Makanya Allah ngomong gini, kuduslah kamu. Karena aku kudus. Yesus kudus enggak? Firman kudus enggak? Roh kudus enggak? Namanya Roh Kudus. Firman kudus. Ya Allah Tritunggal itu kudus. Allah firmannya, rohnya kudus. Yesus itu suci. Loh, Al-Quran aja nyebut Yesus itu suci kok, Isa itu suci. Yesus juga mengatakan yang kudus dari Allah. Yesus kudus. Jadi manusia itu waktu diciptakan menurut gambar Allah yang suci, yang kudus. Kalau gitu Adam itu sebelum jatuh dosa suci atau kudus enggak, saudaraku? Amin? Adam suci, Adam kudus, baik. Gitu loh, saudaraku. Ya kan? Tapi setelah jatuh dosa, kita tahu runyam semuanya, ya. Jadi inilah. Jadi Tuhan itu merencanakan manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Yesus adalah gambar Allah. Makanya kenapa Yesus datang, saudara? Coba ini ayat yang saya sering berikan pada Heru ini. Matius berapa itu? Marilah Matius 11, datang padaku.
letih lesu berbeban berat. Matius 11 ayat berapa itu? 28 ya? Ya, ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, hidup di dunia ini sumpah enggak, saudara? Gara-gara nyinggung BBM naik. Aku malah harus nyinggung ini supaya jemaat enggak apa-apa ya. Enggak bagi alas tuku pancet 10.000, 20, dibatasi aja pengeluaran. Jangan terus ya, pergi-pergi. Nah, kalau kuliah aja kok. Mari datang padaku yang letih lesu beban berat. Apa Yesus ngomong? Aku akan memberi Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus, ini saudara. Pikulah kuk yang kupasang. Dan berjalanlah kepadaku. Belajarlah padaku. Belajarlah. Lah ini Yesus ngomong. Kepadaku. Yesus ngomong, belajar sama aku. Karena apa? Karena aku lemah lembut. Aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selama ini kamu sering gelisah enggak? Khawatir, takut karena enggak belajar sama aku. Kira-kira gitu. Ayo datang sini. Kita selalu fokusnya kan kuberi kelegaan. Oh, seneng. Pikulku yang kupasang ini nih. Belajar. Caranya belajar ya pikulku itu tadi. Ya. Ini loh belajar, tak kasih, aku aja ya mikulku kok. Yesus itu yang mikulku loh, salib, penderitaan, dipikul. Ayo belajar. Supaya dapat ketenangan. Kalau enggak belajar ya enggak tenang, gelisah, bingung. Kenapa ini kok terjadi ini, gini. Ayo belajar, aku lemah lembut. Aku rendah hati. Terus, dan jiwamu dapat ketenangan. 30-nya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuknya Tuhan Yesus itu enak. Ayo ngomong sama. Kuknya Tuhan Yesus enak. 1, 2, 3. Kuknya Tuhan Yesus enak. Bebannya Tuhan Yesus ringan. 1, 2, 3. Bebannya Tuhan Yesus ringan. Jadi gini, saudara, waktu Anda kenapa letih lesu berbeban berat? Karena mikul kuk dunia. Kuk itu apa ya? Ya sapi itu loh, yang pakai kuk terus dikasih beban. Wabot, beban dunia. Hidupnya berat, karena mikir kedonyan terus. Saya tadi sharing sama anak saya, ya ngasih pengarahan. Saudara, orang kaya, orang miskin sama saja. Sama, jangan dipikir berbeda. Jangan dipikir orang kaya enggak butuh uang. Orang kaya malah butuh banyak uang. Saya pernah dulu punya pembantu, ibu saya ya, terus kapan tuh main-main orang Madura. Dulu 2 orang. Terus masih berhubungan baik main, sekarang kerja ikut seorang kaya. Pembantunya berapa? 7. Apa aja? Untuk ngelap kaca sendiri, untuk nganu tanam babati suket, tukang taman sendiri, yang ngepel sendiri, karena gede rumahnya. Itu udah teler-teler ngepel rumahnya. Yang masak sendiri, pokoknya itu, sendiri-sendiri. Loh ini, kamu digaji berapa? Waktu itu zaman itu 3 juta ya. Tahun berapa itu? 5 tahun lalu saya ketemu orang. Lah sekarang berapa? 3 juta satu orang. Loh itu ya 20-an juta nih. Loh butuh uang enggak? Untuk gaji mereka. Masa suruh kerja bakti. Berarti kan butuh banyak uang. Belum usahanya. Kita usaha ngerti. Wah, wis. Bayar kemarin didatangi pajak ya sudah ini enggak tahu apa. Saya kalau gitu nyonya yang ngurus. Pinter. Ya toh, ini apa? Ya kita bayar pajak gitu. Gitu. Tapi enggak tahu ada yang kurang, waduh ini usaha kecil UKM loh kita termasuk. Mungkin dianggap usaha gede gitu ya, terserah dengan iman aja. Ya banyak tantangan terus belum untuk usaha itu modalnya kita. Ya. Terus yang enggak punya uang, ya makanya yang enggak punya uang jangan utang gitu loh. Ya toh, wis gak duwe utang. Bayarmu lo pakai apa gitu loh. Itu yang ngawur itu. Nek gak punya uang ya berdoa, ora et labora. Berdoa dan bekerja. Pokoknya cukup apa asal makanan minum cukup lah gitu. Gak usah neko-neko. Ya itu kan sama-sama membutuhkan. Lah nanti apapun kamu, lah ini dalam Tuhan ya. Kita ini buatan Allah. Dipersiapkan Allah untuk hal yang baik sebelumnya.
untuk berkuasa. Pasti nanti startnya dari manapun kamu. Nanti satu saat kita akan bersama-sama dengan Yesus jadi Raja. Amin. Ini loh saudaraku yang kita percaya gitu. Ya toh. Makanya tanggalkan dunia. Ya, datang padaku letih lesu berat, ku beri kelegaan. Maksudnya apa? Kuknya dicopot. Wah, seneng. Ojo seneng sih. Tak ganti ku yang ku pasang itu. Ayo tadi loh. Baru dibaca udah lupa. Ku yang ku pasang itu ku yang ku pasang itu enak. Bebannya juga ringan wis mplon ngono ya. Kawan. Ojo ucul-uculan ngono tok, ikut Yesus, jalan serta Yesus. Wong kita ini diciptakan menurut gambaran Yesus kok. Itu Roma 8. Roma 8. Ayat berapa itu? 29, Roma 8. Saya ayat kurang 28 atau 29. Ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Saudara dipilih Tuhan dari semula. Sudah direncanakan Tuhan. Mereka juga ditentukannya dari semula. Dari semula. Allah itu selalu dari semula. Itu Allah kita bukan Allah yang kagetan. Tiba-tiba merubah rencana, itu kan saya dan saudara. Allah itu sempurna, rencananya pun sempurna. Penyertaanmu sempurna. Wah, sempurna Tuhan, rencananya sempurna, segala sesuatu sempurna. Sejak semula kita ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Anaknya ini gambar Allah. Itu Ibrani 1:3 itu lebih jelas. Jadi Yesus itu anak Allah, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi anak Allah bagi orang Kristen itu bukan Allah kawin sama istri siapa, terus punya anak. Itu stres. Tidak, anak Allah itu adalah keluar dari Allah menyatakan gambarnya Allah. Karena Allah itu roh, tidak kelihatan. Tidak terbatas, memenuhi langit bumi. Makanya perlu menyatakan diri. Dan itulah yang disebut anak Allah. Itu loh pengertian anak Allah bagi orang Kristen. Harus ngerti loh ya saudara ya. Ya dari semula, dan inilah manusia diciptakan menurut gambar anak-anaknya ini loh. Itu loh. Adam, menurut gambarku itu anakku ini loh gambarku. Wis tak ciptakno padha menurut sejak semula sudah direncanakan. Supaya anaknya itu tadi, Yesus Kristus itu tadi menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya toh, kita jadi ngikut Yesus gitu loh maksudnya. Yesus itu menjadi teladan kita. Yesus itu waktu datang sebagai manusia, kalau bicara lain, koyok ngene iki lho manusia itu. Iki lho manusia, belajarlah padaku. Lemah lembut, rendah hati, mikulku. Karena mau mikulku. Makanya Alkitab katakan Rasul Paulus, dia yang kaya Yesus rela jadi miskin. Saudara mau enggak? Maaf, ini kontong kita sering baca. Karena kita yang merasa miskin, Yesus kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi seneng. Coba kalau Anda di posisinya Tuhan Yesus. Engkau kaya, mau enggak jadi miskin? Enggak mau. Belajar padaku. Rasul Paulus itu. Dia nulis, sekalipun kami miskin, tapi kami memperkaya banyak orang. Itu lebih baik daripada aku kaya, memperkaya diriku sendiri. Kaya apa? Gak butuh dunia seperti engkau. Tapi sekalipun kau miskin, tapi engkau memperkaya banyak orang. Melalui apa? Hidupmu jadi berkat. Itu loh belajar dari Yesus. Orang kaya jangan dipikir tidak takut masalah keuangan. Maaf, kenapa ada kata kikir, pelit? Karena orang kaya itu kenapa kikir atau pelit? Tidak semua loh ya, maksudnya kenapa ada orang yang kaya tapi kikir atau pelit? Karena takut, miskin. Tapi sekalipun miskin, tapi kamu punya iman yang kaya. Kayak jemaat sini seperti itu. Apa saudaraku? Itu seperti jemaat Makedonia. Memuliakan Tuhan dengan hartanya, hidupnya. Kaya, pelit. Kenapa? Aku habis uangku. Mentalnya miskin. Tapi kita beda. Belajar daripada yang kaya rela jadi miskin untuk memperkaya banyak orang. Itu rencana Allah. Tritunggal. Ya toh. Ayat terakhir. Mazmur 104 ayat 30.
Karena belum nyinggung roh. Tadi Roh Kudus sudah kan beri kehidupan ini. Roh Allah yang membuat aku, roh yang membuat aku hidup, memberi nafas kehidupan. Ada kuasa Roh Kudus. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Ketika engkau mengirim rohmu, Roh Kudus, mereka itu umat manusia, tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Muka bumi jadi baru. Ketika ada roh kehidupan, roh Allah dicurahkan, nafasnya. Dan dibaharui ini terakhir beneran, melalui hidup kita. Nanti ini perpanjangannya minggu berikutnya. Titus 3 ayat 4-5-6, ayo dibaca cepat. Ini Tritunggal lengkap di sini. Setelah itu kita berdoa, musik bisa maju. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Kemurahan Allah. juru selamat kita, Allah itu juru selamat kita. dan kasihnya kepada manusia. Kasihnya Allah kepada manusia. Pada waktu itu, dia telah menyelamatkan Pada kita. waktu itu Allah telah menyelamatkan kita dengan cara bagaimana? Bukan karena perbuatan baik Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. kita lakukan. Sudah direncanakan baik, sudah dipersiapkan, blendes bahasa Jermannya. Tapi Allah mau menyelamatkan kita. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Jadi bicara baptisan sebagai meterai kelahiran kembali, permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nanti ini diperpanjang penjelasannya. Jadi ketika roh Tuhan diberikan, manusia tercipta, kehidupan tercipta, bumi diperbaharui. Dan roh itu diberikan kepada kita. Pembaharuan dikerjakan Roh Kudus itu dikerjakan dalam kita. Terus melalui kelahiran kembali. Yang sudah dilimpahkannya. Dilimpahkannya, sudah atau belum? Sudah dilimpahkannya. Pemandian kelahiran kembali oleh roh sucinya yang memberikan pembaruan itu tadi. Dilimpahkannya pada kita. Kepada kita oleh Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus. Juru selamat kita. Ini kan juru selamat kita. Loh, Tritunggalan ini lengkap. Allah yang merencanakan yang baik tadi. Menciptakan kita, membuat kita dalam Kristus melalui firman-Nya. Supaya serupa dengan sang anak, sang firman tadi. Sebagai hidup, sebagai terang, hidup suci, kudus. Tapi walaupun manusia, tidak apa pelan-pelan, meninggalkan hubungan dengan Tuhan, mati, baik secara rohani, Allah mengirim rohnya kembali. Dan itu sudah dimulai Pentakosta, mencurahkan roh, sejak itu gereja hidup, gereja berkembang sampai ini. Manusia mengalami pembaharuan, kelahiran kembali. Nanti kita bahas selanjutnya. Persiapkan diri Anda. Kita mengalami Allah Tritunggal dari kehidupan kita, sejak kita diciptakan. Bahkan perjalanan hidup kita dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus melalui iman kepada Yesus Kristus. Tanpa Yesus, tidak akan terima Roh Kudus. Saudara mau minta bagaimanapun, tanpa Yesus tidak sampai pada Allah. Tanpa Yesus tidak akan Allah mencurahkan rohnya. Tapi kita bersyukur hari ini, kita punya mengenal Allah yang Tritunggal. Allah yang merencanakan yang baik. Allah yang menciptakan melalui firman-Nya. Melalui gambarnya supaya manusia, seluruh ciptaan ada di dalam gambarnya, Yesus Kristus. Itu berbuat baik, untuk hidup menurut rencana Allah yang ada di dalam Yesus. Walaupun manusia gagal, Allah tetap mengasihi. Itu begitu besar kasih Allah, kan kita pelajari selanjutnya. Di dalam keselamatan, mengapa Allah menyelamatkan, mengapa Allah perlu menyelamatkan. Karena manusia sudah terputus hubungan, terancam kebinasaan. Allah datang melalui anaknya, firman yang jadi manusia. Untuk menyelamatkan, bahkan mengirimkan rohnya untuk menjadi bagian hidup kita, tinggal dalam hidup kita, memperbaharui hidup kita. Mari kita berdoa.